warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Udah pada istirahat tadi? Sudah. Ya, sudah selesai asesmen ya? Sudah remedial ya mata pelajarannya? Udah sambil dicicil ya. Oke. Karena kita ingin melakukan bimbingan kelompok, pertama-tama saya udah pada kenal semua kan sama saya. Masa nggak ada yang kenal dong? Udah beberapa pertemuan masa nggak ada yang ini kenal. Oke, pertama kan nama saya Bapak Arifan Sultan Aulia. Di sini saya ingin mengajak kalian untuk bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah ikutan bimbingan kelompok belum? Sama guru BK di SMA 12? Belum ya. Oke, untuk itu mungkin baru pertama kali kan? Nah, untuk itu kita awali bimbingan kelompok hari ini dengan berdoa dengan keyakinan agama masing-masing. Untuk itu, untuk diberi kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk itu kita berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Tadi kan anak-anak semua belum mengetahui bimbingan kelompok kan? Oke, mungkin saya akan menjelaskan pertama-tama apa sih itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu layanan yang terdapat di bimbingan non-konseling bertujuan untuk saling memberikan pendapat antara anggota kelompok satu sama lain, sehingga terciptanya saling memberikan informasi antar anggota kelompok. Lalu berikutnya beberapa asas-asas di bimbingan kelompok. Yang pertama ada asas keterbukaan, kerahasiaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Nah, apa sih asas-asasnya itu? Yang pertama ada keterbukaan. Jadi anak-anak semua terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Lalu yang kedua ada kerahasiaan. Jadi pada bimbingan kelompok hari ini kita bersifat rahasia. Hanya anggota kelompok saja mengetahui topik yang akan kita bahas hari ini, sehingga tidak boleh dibicarakan di luar kegiatan bimbingan kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan. Jadi anak-anak semua bersukarela untuk mengungkapkan pendapatnya ataupun gagasan, ide-ide yang terlahir yang tercetus oleh pikiran anak-anak untuk diungkapkan secara sukarela. Lalu yang terakhir ada kenormatifan. Nah, kenormatifan itu adalah bimbingan kelompok ini berjalan harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yaitu tidak saling mengejek ataupun tidak saling mencela, sehingga terciptanya norma. Ya, itulah yang disebut dengan asas-asas bimbingan kelompok pada yang kita lakukan hari ini. Lalu selanjutnya bimbingan kelompok ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Nah, nanti kita akan lewati tahapan tersebut pada bimbingan kelompok hari ini. Untuk itu kita bisa mengenalkan diri ya dari anak-anak semua. Untuk itu bisa kita dari sisi kiri dulu ya, dari yang laki-laki dulu. Mungkin dari ujung sana bisa memperkenalkan. Oke. Untuk perkenalan nama dari kelas ya, Pak? Ya, oke, silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Aksan Muhammad Sirat. Dari Lanjut berikutnya. Nama saya Muhammad Adi Maudi dari sebelah. Ya, lalu Saya Muhammad Biasa dari 11.6. Selanjutnya Nama saya Muhammad Nabil Saputra dari 11.6. ya, Muhammad Nabil. Berikutnya Saya Halan Putra Utama dari kelas 11.6. oke, Halan Putra dari 11.6. Selanjutnya yang lanjutnya. Saya Ananda Mia dari Nah, yang terakhir yang paling ganteng nih di 11.6. Siapa namanya? Saya Andi Musa Abramsnagara dari 11. Panggilan Andi. Oke. Kita udah saling mengenalkan satu sama lain, udah memperkenalkan. Tema bimbingan kelompok pada hari ini yang kita bahas ialah pengaruh digitalisasi di era kini. Nah, kenapa kita mengambil tema ini? Karena kan kita hidup di era digital kan pada saat ini. Nah, pada era digital pada saat ini teman-teman sudah mengalami perkembangan teknologi sosial media yang berkembang pesat. Yang tadinya mungkin yang bermula berkembang pesat pada saat awal pandemi kan teman-teman itu sudah melakukan online learning di sekolahnya dulu, atau mungkin dulu pernah ngalamin nggak yang online learning di SMP atau di SMA? SMP ya, sebelum masuk SMA 12. Ya, itu kan sudah mengalami perubahan ya, yang tadinya offline di sekolah beralih ke online. Nah, itu mengalami perubahan yang signifikan akibatnya di era digital tersebut akibat pandemi COVID-19. Nah, pada
mungkin ada sedikit ice breaking ya dari saya sebelum kita mulai untuk mencairkan suasana. Mungkin ice breakingnya ialah kalau saya angkat tangan kanan, Ananda semua berdiri. Kalau tangan kiri, Ananda semua duduk. Siap? Bersedia? Contoh, tangan kanan berdiri, tangan kiri, oke, kanan, kiri. Saya mau berdiri tadi tuh. Nah itu berarti udah melatih konsentrasi tadi itu, untuk melatih konsentrasi sesaat tadi ya. Tadi udah mulai terkecoh tadi itu. Nah itu tadi namanya ice breaking, nama tangan kanan tangan kiri berdiri. Nah itu yang tadi sudah kita praktekkan tadi untuk melatih konsentrasi kita. Jadi teman-teman untuk melatih konsentrasi bermula dari permainan-permainan kecil saja itu bisa kita lakukan. Lanjutnya kita pembahasan butir-butir pembahasannya ialah yang pertama, apa saja yang mempengaruhi kehidupan di era digital saat ini. Mungkin dari Ananda semua ingin menyampaikan pendapatnya di sebelah kiri, silakan. Apa yang menjadi pengaruh kehidupan di era digital saat ini? Mungkin dari sisi kiri boleh diungkapkan. Ya. Kreator ekonomi. Contohnya? Ya, YouTuber. Lanjut. Digital, oke. Atau disebut dengan industri kreatif ya. Ya, seperti era konten kreator seperti YouTuber, banyak sekali kan di era sekarang, banyak YouTuber ataupun gamer-gamer yang lahir di era digital saat ini. Punya tokoh idola nggak siapa yang jadi ini influencer? Ya, Just No Limit. Pemain apa itu? Mobile Legend ya kalau nggak salah ya. Oke. Bukan Mobile Legend ya, karena sekarang eranya gaming kan, nggak bisa kita tampik dengan era digital. Mungkin ini kan akibat dari digital, perkembangan digital, gamer itu merajalela. Jadi banyak gamer-gamer yang tadinya tidak terkenal jadi terkenal kan, yang muncul akibat digital ini. Nah, lalu selanjutnya ada yang ingin menyampaikan dari sisi kiri? Ya, silakan. Mungkin dari era digital ini bisa menciptakan suatu lapangan baru, kayak lapangan untuk mereka berkreativitas. Ya. Contohnya konten kreator yang zaman sekarang live jualan live, mereka Ya. jualan secara live di platform media sosial, yang dimana itu menjadi kesempatan untuk mereka menambah penghasilan dan Ya. juga popularitas. Nah, itu dia. Jadi sisi positif dari Aksa pendapatnya itu untuk meningkatkan ekonomi ya, untuk meningkatkan kreativitas dari kita sebagai personal branding. Kita bisa personal branding di sosial media. Ada nggak yang di sini yang tertarik personal branding untuk di sosial media seperti jadi influencer? Ada yang tertarik? Maaf, mungkin seperti artis gitu. Ya, mungkin jadi kayak artis gitu ya. Mungkin bisa berdagang di e-commerce, Shopee, Tokopedia, itu kan salah satu bentuk platform media sosial ya. Mungkin dari yang sisi kiri lagi ada nggak nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mungkin dari sisi kiri sudah, kita beralih ke sisi kanan. Bagaimana tanggapan dari yang sebelah kiri tadi? Ya. Kalau dari saya sendiri, ya benar sih tadi dari era digitalisasi membantu manusia untuk meningkatkan ekonomi. Ya, Kalau dari saya sendiri mungkin yang terasa ke kehidupan mungkin kayak penggunaan Gojek. Ya. Gojek kan awalnya kayak cuman untuk aplikasi ojek online agar kita lebih mudah untuk memesan transportasi. Ya. Tapi kan sekarang udah dikembangkan lagi dengan Ya. adanya GoMart, terus Ya. GoFood dan lain sebagainya. Dan di aspek kehidupan itu jadinya gak hanya transportasi aja, tapi semuanya gitu, dari makanan, kebersihan dan lain-lain, dari cukup semua gitu. Dan itu positif. Ya, itu salah satu bentuk trademark dari digital ya, salah satu platform yang berkembang di era digital, salah satunya aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek itu salah satunya tadi ya, membantu kita. Tadinya kan Gojek nanti saya sensor ini. Gojek ini kan karena salah satu bentukan platform yang berkembang di digital saat ini kan. Mungkin dari Gojek tadinya bermula dari sepeda motor, transportasi, berkembang jadi aplikasi lain kan, seperti pemesanan makanan melalui misalkan ingin memesan sesuatu tapi mager, istilahnya kan bisa lewat satu aplikasi dengan aplikasi tersebut. Mungkin ada lagi yang sebelah sini tanggapannya. Saya juga setuju
Ya. Sekarang sudah ada seperti Ruang guru ya. dan yang lain sebagainya yang itu sekarang nggak selamanya belajar tuh hanya lewat buku, bisa juga lewat video atau audio belajar. Ya, betul. Dari pendapat tadi ini salah satu manfaatnya bisa kita gunakan untuk kegiatan media belajar selain media buku. Nah, itu bisa kita manfaatkan melalui internet, melalui aplikasi, salah satunya Ruang Guru itu. Nah, tadi itu selain mengembangkan media belajar, bisa kita mengembangkan upgrade ilmu. Kita kan tidak hanya di sekolah kan belajar, bisa di rumah, bisa di sosial media, bisa di internet atau platform lainnya, bisa kita kembangkan melalui berbagai macam media seperti yang terjadi saat ini. Salah satunya Ruang Guru tersebut itu salah satu platform yang bisa kita search, bisa kita cari, kita gali, bisa kita lebih telaah lagi, bisa kita dalami apa yang kita ingin pelajari dari aplikasi tersebut. Nah, itu salah satu contoh dampak positif. Ada nggak yang dampak negatif yang ingin mengungkapkan dari penggunaan media? Ya. Yang misalnya kayak TikTok Shop katanya membuat UMKM. Ya, salah satunya. Terus terus orang jadi kaum bermalam gitu. ya, salah satunya itu ya. Mungkin pengaruh negatifnya itu salah satu bisa menentukan UMKM, karena berkembangnya era digital ini kan nggak bisa kita bendung kan, karena udah begitu ngalih, kita sudah terbiasa, udah kita menikmati, tapi kita di satu sisi mematikan usaha UMKM. Itu salah satu dampak yang negatif dirasakan di dunia industri ekonomi. Mungkin di salah satu sisi itu untuk meningkatkan industri ekonomi, di satu sisi itu dapat merusak untuk industri rumahan, misalnya UMKM. Nah, itu mungkin atau UMKM bisa melalui platform tersebut dikombin, harusnya ya, itu harusnya dikombin, bisa kita manfaatkan melalui platform tersebut. Mungkin itu yang bisa kita bahas dari poin pertama. Lanjut kita ke poin kedua. Apakah menurut kalian itu mendapatkan pengaruh positif atau negatif di kehidupan kalian untuk era digital saat ini? Mungkin dari sisi kanan dulu ya, silakan. Kalau dari saya pribadi, tentu ada positif dan negatifnya, cuma lebih cenderung ke positif. Ya. Contoh aja kayak tadi yang benar platform pendidikan, apalagi kayak untuk, kalau saya sendiri kan emang tidak ikut bimbel di luar atau di offline, jadinya untuk belajar saya menggunakan aplikasi YouTube untuk penggunaan materi dan juga Learn dan sebagainya, Ruang Guru gitu. Dan untuk kalau negatifnya ya benar yang tadi poin yang Nabil sampaikan ya, jadi malas gitu, apalagi karena dampak dari COVID sendiri, kita sekolahnya online gitu, jadinya masih agak ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau lihat HP atau mungkin buka Instagram terus nge-scroll video itu apa ya, kayak udah fokus ke sana dan malah jadinya liburan, apalagi hari liburan yang seharusnya bisa produktif malah jadi malas, jadi mager. Ya, jadi membuat kita mager ya. Betul. Ada sanggahan dari kelompok kiri, dari sisi kiri dari pendapatan tadi? Mungkin ini hal yang membuat malas itu karena algoritma itu membaca. Ya. Kalau saya biasanya membuka edukasi, biasanya keluar itu edukasi. Lanjut. Kalau konten yang mungkin lebih keluar edukasi. Ya. Mungkin dari pendapat kanan dan kiri benar ya. Ini saya tambahkan, betul ya kan, kita di ini kan terkenal dengan AI kan, teknologi AI, apalagi apa itu, ada yang tahu nggak arti AI? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, itu salah satu dampak dari penggunaan era digital itu AI tersebut. Nah, AI tersebut seharusnya bisa kita manfaatkan, bukan kita yang dimanfaatkan oleh AI tersebut, sehingga kita lebih produktif, lebih berkembang lagi sesuai kita, apa yang menjadi passion kita, menjadi minat kita, itu yang bisa kita kembangkan melalui digital tersebut, melalui AI tersebut. Adakah yang ingin menyanggah dari pernyataan kedua tadi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Kita lanjut ke poin ketiga. Bagaimana solusi dari kalian ketika menghadapi ketergantungan pada internet secara berlebihan? Mungkin dari sisi kiri dulu, bagaimana? Mungkin dari Aksa atau dari ini yang satunya siapa? Ya, Nahdi, coba. Silakan dari Aksa mau mengungkapkan. Oke. Menurut saya kita harus
mencoba hal baru di luar dari dunia digital, Ya. tetap mampu untuk menyimbangkan Ya. antara dunia digital sama produktivitas supaya kita tidak tergantungan sama gitu. Ya. Ada Sanggan? Kalau dari saya pribadi, kan yang benar yang tadi sampaikan itu algoritma membaca pergerakan kita. Ya. Kalaupun memang untuk sekarang ini kan memang sudah semuanya digital ya. Hmm. Jadi kalaupun memang kita diharuskan untuk berhadapan dengan digital hampir setiap saat di dunia digital itu kita membuka hal-hal yang edukatif gitu Iya. yang positif. Jadi contohnya kalau misalkan dengan dari handphone jadi langsung belajar. Ya udah nanti kita belajarnya itu jangan lupa dari kita tapi juga budaya yang kita langsung dari sebelum belajar. Ya, benar ya dari pendapat siapa tadi? Nah, kira ya dari pendapat kita tadi benar ya dari Sangan dari si Asa bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang lebih positif lagi ya seperti pembelajaran bisa kita lebih dalami ya, tadi terus penggunaan teknologi ini kan nggak hanya untuk kegiatan negatif saja ya jadi bisa kita kembangin untuk kegiatan media belajar kita apalagi kan kalian udah menginjak kelas 11 kan ya, itu salah satunya untuk media pembelajaran juga tergantung pada penggunaan digital kan internet. Nah itu bisa kita manfaatkan dengan media tersebut mencari sumber-sumber buku, mencari sumber ilmu, mencari sumber referensi dari tugas-tugas kuliah tugas-tugas sekolah kan. Nah itu salah satu bentuk tren positif dari era digital. Nah itu ada lagi yang ingin memberikan Sangan setelah tadi pengingatannya? Dan mungkin itu cara untuk mengatasi gamma prioritas itu cukup gampang buat aja jual main HP kan. Iya terus. Misalnya jam sekian main HP, jam sekian stop kan. Iya. Yang misalnya juga pada kalau nggak salah Payeksa. Iya. Ya itu salah satu bentuknya kita harus membuat list ya untuk penggunaan HP bisa kita minimal ataupun bisa kita kurangi penggunaan tersebut sehingga misalkan kita membuat schedule list ya misalkan untuk hari ini apa saja yang ingin kita telusuri misalkan ingin kita main HP berapa jam nih kita patok misalkan dalam penggunaan HP sehari kita maksimalkan 3 jam sehari misalkan atau misalkan 4 jam sehari itu bisa kita maksimalkan dengan memanfaatkan jadwal yang kita sudah list misalkan untuk berurutan secara schedule apa yang kita ingin lakukan. Nah itu salah satu bentuknya ya. Ada lagi Sangan dari kedua sisi? Sudah? Mungkin itu ya saya tambahan dari pendapat teman-teman. Mungkin benar ada tadi dari sisi kanan dan kiri mengenai pembahasan poin 1 sampai ke 3 itu yang kita bahas bersama-sama di bimbingan kelompok hari ini. Mungkin saran dari saya untuk teman-teman untuk penggunaan era digital apalagi kalian kan era generasi Z kan disebutnya Gen Z itu. Nah untuk memanfaatkan era digital tersebut bisa kalian manfaatkan dengan berbagai macam positif yang bisa kalian lakukan, bisa kalian mengeksplor diri kalian melalui sosial media, bisa melalui internet, bisa kalian menggali bakat dan minat kalian sesuai passion. Misalkan ada yang minatnya di bidang game, bisa kalian manfaatkan bidang tersebut dengan mengunggah upload video-video yang menarik sehingga kalian bisa mempersonal branding diri kalian untuk dapat men-touch up di sosial media di YouTube sehingga siapa tahu nanti ada yang bisa jadi YouTuber, saya doakan di sini ya, amin ya kan, atau jadi influencer lainnya ataupun menjadi selebgram kalau zaman sekarang kan terkenalnya. Nah itu salah satu bentuk tren positif dari penggunaan sosial media digital pada saat ini. Mungkin itu sekian yang bisa sampaikan dalam bimbingan kelompok hari ini. Mungkin ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita sharing bersama akan bermanfaat untuk diri kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kedepannya nanti. Oke? Untuk itu sebelum kita akhiri bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup bimbingan kelompok hari ini. Untuk itu berdoa dimulai. Selesai. Oke, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas atensinya dari anda semua. Untuk itu saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.